Oke, lanjut. Kali ini kita akan melakukan validasi yang berikut itu pada data transaksi. Yang ingin kita validasi itu yaitu coba kita buka browsernya. Ya, di bagian sini yang ingin kita validasi jika untuk detail transaksi ini sudah menampilkan cetak nota, maka untuk tombol hapus ini kita hilangkan. Sedangkan untuk tombol ubah ini dia tidak bisa mengubah semuanya. Dia cuma bisa mengubah beberapa bagian saja. Contohnya kalau sudah disimpan permanen atau sudah cetak nota, maka untuk tanggal transaksi, petugas penerima sama nama pelanggan ini tidak bisa diubah atau kita disablekan dia. Sedangkan untuk tombol hapus ini kita hilangkan. Itu adalah validasi yang akan kita lakukan. Nah, untuk caranya, yang pertama kan ini kita buat di tabel transaksi. Oh ya, sebelum itu kan kemarin video sebelumnya itu kita ada buat satu tabel tambah satu kolom di bagian data transaksi. Nah, kalau kita melakukan itu, maka kalau apa kita tambah data di sini maka dia tidak akan mau tambah karena ada satu kolom yang belum terisi. Maka dari itu kita kembali ke browser di bagian insert petugas bukan transaksi. Sebar ya di insert transaksi ini untuk variabel akhirnya itu kita kasih nilai nol artinya uh, kolom simpan itu akan bernilai nol untuk saat kita menambahkan data sehingga bernilai nol agar supaya di bagian detail transaksi itu menampilkan dia masih menampilkan tombol tambah, tombol masih menampilkan ini, masih menampilkan tombol tambah di bagian sini, tombol simpan permanen dan juga hapus. Kalau kita langsung kasih nilai satu, maka dia langsung ke cetak nota tanpa kita menambahkan data jenis ujian di sini. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke validasi yang pertama untuk menghilangkan tombol hapus ini karena ini kan sudah bernilai satu atau sudah disimpan permanen. Nah, untuk ini kita kembali ke browser, kita lihat di bagian transaksi, kita cari untuk button hapusnya. Sebar saya lihat dulu. Hmm, cari untuk button hapus. Oke, di sini kayaknya. Oh, ini modalnya di atas. Oh, ini. Nah, di bagian button hapus ini kan kita taruh dulu ke bawah seperti ini. Nah, di bagian button hapus ini caranya agar seperti itu yaitu kita buat seperti ini. Kita tantang PHP, kita tantang PHP, kemudian kita enter. Sini kita kasih ID variabel ID transaksi, ID transaksi sama dengan variabel D ID transaksi ketik koma. Kemudian kita kasih di sini variabel data. Ini variabel data ini tidak boleh sama ya. Coba kita lihat kalau sudah ada yang sama maka ini data 2, data 3, data 2, data 3 kan. Coba kita lihat data. Data 9. Oke. Maka variabel data yang tadi ini tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Maka di sini kita kasih data 11 saja. Data 11 sama dengan MySQL query MySQL query dalam kurung variabel konektor koma buka kurung kan ini kita pakai select bintang from transaksi kita select bintang from transaksi where ID apa transaksi like variabel ID transaksi juga kan variabel ID transaksi like variabel ID transaksi kemudian di sini kita tambah n
simpan simpan like apa, simpan like di sini saja kan, simpan like 0, simpan like 0, kemudian ini, kemudian jangan lupa untuk titik komanya di sini. Setelah itu kita tambahkan jika if dalam kurung mysql 6 row mysql 6 rows dalam kurung variabel data 11 sama dengan 0, maka hapus dulu untuk ini. Sini while, perulangannya while, buka kurung, variabel kita kasih nama D11 juga ya, D11 sama dengan mysql fetch array, mysql fetch array dalam kurung variabel data 11 sesuai yang tadi kita buat untuk namanya. Bentar lagi buka kurung. Kemudian di sini kita tambahkan untuk penutup PHP yang tadi kita buat. Oke, seperti ini. Setelah itu, lagi saya lihat dulu. Oh ya, ini kan belum ada tutupnya. Maka di bawahnya lagi kita harus tambahkan satu kurung kurawal lagi. Satu lagi. Baru kita akhirin. Bahasa lihat dulu. Takutnya ini kan ada PHP satu lagi di sini, ya kan? Ntar kita lihat dulu. Seperti ini kan ada error sih. Mana ya errornya? Ini di bawah. Itu kan berarti dia dari sini. Saya lihat dulu. Kelas btn data transaksi PHP outline danger, terus ini tutupnya di mana? Ada satu di sini. Kita tambahkan ini saja. Lebih kecil datanya. PHP. Oke, seperti ini. Tapi ininya belum. Udah, maka ini juga. Ini aja. Nggak bisa. Ini harus ada satu lagi. Kita double saja gini. Nggak bisa, salah berarti. Seperti ini kayaknya memang harus di sini. Bukan. Di sini coba.
Hmm. Coba kita refresh, kita kontrol S dulu, kita lihat apa yang terjadi, kita refresh. Itu kan ada salah di transaksi line 467. 467 itu di bagian terakhir. Ini kurang satu ini. Mana ya posisinya? Terus saya lihat dulu kalau seperti ini. Hmm, script PHP, coba ininya enter satu lagi. Kalau seperti ini tidak bisa juga, berarti ini ada yang salah. Coba PHP dan di sini bukan lebih kecil sama untuk iya lebih besar ya. Oke, seperti ini kayaknya sih. Coba kita lihat lagi. Ada yang salah, masih salah kayaknya. Coba kita kontrol S. Ini tadi saya lupa, ini seharusnya lebih besar dan nol ya. Oh ya, errornya sudah hilang juga. Coba kita refresh. Oke, maka otomatis kan untuk tombol button hapusnya hilang kan, ini juga sudah disimpan permanentnya, sudah muncul cetak nota. Maka untuk uh, buttonnya juga akan kita hilangkan. Nah, selanjutnya ini kita buat untuk validasi yang berikut untuk ubah data ini yang sudah disimpan permanen, atau dalam artian ini sudah muncul tombol cetak nota, atau artian lain yaitu untuk kolom simpannya sudah bernilai bukan nol lagi, artinya sudah bernilai satu. Maka untuk tanggal terima, petugas yang menerima sama pelanggan ini tidak bisa diupdate lagi. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke browser, kemudian di bagiannya, bisa lihat dulu, di bagian kita cari bagian update ya. Update transaksi ini. Nah, di bagian sini kita tambahkan script seperti yang di atas. Kita tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP. Kemudian saya balas untuk script tutupnya. Oke, lebih kita sama-sama dengan PHP. Kita kasih variabel ID transaksi. Variabel ID transaksi sama dengan variabel D dalam kurung ID transaksi. Kita buat sama seperti yang di atas, titik koma, kemudian kita kasih lagi di sini variabel data 12 ya. Variabel data 12 biar beda, sama dengan MySQL query dalam kurung variabel connector, koma, dalam kurung select bintang from transaksi, select bintang from transaksi where, kita ikut sama seperti ini atas, where ID transaksi like variabel transaksi, yang dimana variabel transaksi itu isinya adalah itu ID transaksi yang diambil dari form atas. ID transaksi sudah seperti ini saja, kemudian tutup, kemudian titik koma. Selanjutnya lagi di bawahnya lagi kita tambahkan if jika dalam kurung MySQL 6 MySQL 6 rows dalam kurung variabel data berapa, data 12, variabel data 12, kemudian lebih besar 0,
Maka yang kita buat, maka while, perulangan while variabel d berapa, kita kasih tadi d berapa ya kalau tidak salah, d 12 juga ya. Oh ya, kita kasih aja d12, variabel d 12 sama dengan mysql fetch mysql fetch array dalam kurung variabel data 12, variabel data 12, kemudian buka kurung lagi. Di sini kita munculkan variabel nilai, kita buat sebuah variabel baru yang namanya variabel nilai yang menampung isi dari variabel d simpan. Ini cukup. Oke, seperti ini saja kan. Sabar, saya lihat dulu. Saja ke dalam seperti ini. Artinya adalah dia akan membuat sebuah variabel baru yaitu ID transaksi. Kemudian nama ID transaksi ini dia menangkap atau menyimpan ID transaksi juga. Kemudian dicari select bintang form transaksi where ID transaksi like variabel. Oh, ini bukan variabel transaksi, like variabel ID transaksi sesuai yang ada di sini. Kemudian jika ditemukan dan lebih besar dari 0, maka lebih besar dari 0 atau bukan 0 artinya 1, maka dia akan menyimpan dalam variabel nilai yang mana isinya adalah pada kolom simpan yang nilainya itu berupa 1, 0 atau lain sebagainya. Oke, setelah sudah ini coba kita Ctrl S. Ini sudah kan. Selanjutnya kita buat untuk di bagian sini, di bagian tanggal terima ini kita disable dia, artinya tidak bisa diubah kalau nilainya ini sudah bernilai bernilai 1, artinya sudah disimpan permanen, jadi kita disable dia. Nah, untuk cara disable-nya itu kita tinggal saja di bagian inputnya ini kita tambahkan script bisa tanda PHP, kemudian if jika dalam kurung itu yang di atas itu yang kita buat tadi variabel nilai, jika variabel nilainya itu sama dengan 1, artinya sudah disimpan permanen, maka di sini kita buat sabar, bisa tutup kurung PHP seperti ini. Di sini kita kasih disablet. Oke, disablet. Kemudian di sininya kita kasih tag untuk tutupnya. Oke, seperti itu. Coba kita Ctrl S untuk save. Coba kita lihat. Kita refresh halamannya. Kita lihat yang untuk yang sudah bernilai 1 atau pada tabel kolom simpannya sudah bernilai 1 atau sudah muncul cetak notanya ini. Maka otomatis untuk ubahnya ini harusnya kan di bagian ininya tidak bisa diubah lagi. Apa yang salah ya? Coba kita refresh lagi. Oke, ini masih bisa, berarti ada error ya. Coba kita kembali ke browser. Kita lihat lagi kira-kira apa yang membuat dia error. Disable tipenya seperti ini kan. Coba saya lihat dulu. If jika variabel nilai sama dengan ini kita pasti 1 dulu ya, seperti ini. Coba kita Ctrl S save. Refresh halamannya. Maka ini sudah disable, artinya untuk tanggal transaksi ini tidak bisa dirubah apabila nilai daripada simpan kolom simpan itu bernilai 1 atau dalam artian ini bernilai 1 yaitu dia sudah cetak nota, muncul tombol untuk cetak nota atau sudah disimpan permanen. Sedangkan kalau dia bernilai 0 maka dia belum simpan permanen, sehingga tombol di sini tambahkan hapus di bagian detail transaksi sama juga simpan permanen ini masih ditampilkan di sini. Oke, maka ini untuk ininya sudah. Selanjutnya kita buat untuk disable bagian petugas penerima sama nama pelanggan. Nah, untuk itu kita kembali ke bagian, kita cari di sini bagian tanggal ambilnya
tidak perlu disable ya, karena itu nanti bisa kita update petugas penerimanya ini. Nah, untuk petugas penerimanya ini kita tambahkan, oke, petugas penerimanya di sini. Kayaknya di sini ya. Di petugas, select ininya. Coba kita kasih hapus saja ininya dulu. Kita buat input. Kita kasih input yang dimana kita tutup lagi, baru kita tambahkan variabel lebih kecil tanda tanya PHP, lebih kecil tanda tanya PHP if kita buat ini nilainya sama seperti yang di atas ini. Maka if seperti yang ini, kita ikuti yang ini. Di sini if dalam kurung variabel nilai sama dengan 1, variabel nilai sama dengan 1, tutup kurung dulu, terus buka kurung. Wah, kita akhir dulu PHP-nya. Loading error ya. Oke, sabar kita buat. Berarti sabarin kalau di hijau berarti ininya kita hapus saja. Echo-nya ini ya seperti ini. Sama dengan PHP. Ini kita tambah di sub di sublet, terus tambahkan tentang PHP. Bentar saya lihat dulu. Tambah kurung seperti ini. Coba kita lihat dulu, masih ada yang salah. Ini juga tidak perlu ya. Kelasnya ini kok tiba-tiba from controlnya jadi select. Oh, di sini kita juga harus tambahkan. Di sini kita akhiri dulu untuk PHP-nya seperti ini. Kemudian di sini kita buka tag yang baru ya untuk PHP. Kecil tanda tanya PHP seperti ini. Coba kita Ctrl S, save. Kembali ke browser, kita refresh halamannya, bagian ubah. Oke, di bagian petugas penerima juga sudah kita disable. Nah, selanjutnya itu di bagian mana ya, nama pelanggan. Coba kita lihat yang lain. Ini kan yang yang artinya sudah diubah, ini hanya muncul tombol button ubahnya di sini, yaitu artinya sudah disimpan permanen, atau nilai daripada kolom simpan pada tabel transaksi itu sudah bernilai 1, artinya sudah disimpan permanen. Dia sudah memunculkan tombol cetak nota, sehingga yang muncul cuma tombol untuk ubah, sedangkan hapus tidak lagi. Kalau ini kan walaupun sudah selesai tapi kayaknya belum disimpan permanen. Itu kan makanya di bagian ubah hapusnya ini masih muncul. Yang ini juga sama. Sedangkan yang ini 2 sudah disimpan permanen. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk disable bagian pelanggannya. Maka di sini kita buat seperti di atas. Ininya kita hapus saja. Ininya juga dihapus. Oh tidak, ini ada ini untuk select punya kan. Ini di sini kita tinggal tambahkan tentang PHP lebih kecil tanda tanya PHP if dalam kurung variabel nilai sama dengan 1, variabel nilai sama dengan langsung lupa dah, variabel sama dengan 1. Oke, seperti itu. Variabel nilai sama dengan 1, maka ini PHP
Kemudian di sini kita kasih di sublet. Seperti ini kan. Coba saya lihat dulu ya. Oke, sudah. Oh ya, kita tambahkan lagi di bagian sininya, kita tambahkan untuk tag, tutup dulu untuk PHP-nya, kemudian di sini coba kita tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, sudah. Coba kita Ctrl S untuk save. Kita kembali ke browser, kita refresh halamannya di bagian ubah. Oh, di sini untuk pelanggannya belum disable sama ya. Ini kan tidak ya, karena belum, ini tidak bisa disable karena belum simpan permanen. Oke, maka di bagian mana yang salah ya? If ni nilai, bukan nilia, nilai. Coba Ctrl S, save, kita kembali ke browser, refresh halamannya, kita lihat. Oke, sudah jadi juga untuk pelanggannya juga sudah di disable. Oke, pelanggannya sudah di disable. Bisa lihat dulu. Oke, ini kan belum ya. Ini bisa diubah kan? Dibungkus, coba kita taruh. Oke, dibungkus. Coba ini kalau kita simpan permanen. Oke, sudah. Wah, kita kembali itu kan. Untuk button hapusnya juga dia langsung ikut hilang. Dan untuk ubahnya ini dia tidak bisa lagi untuk mengubah untuk tanggal terima sama petugas penerima dan nama pelanggan. Dia hanya bisa ubah untuk tanggal terima, uh, apa namanya, petugas yang menyerahkan, nama pelanggan sama dengan statusnya saja yang bisa diubah. Sedangkan yang lain ini sudah kita disable. Artinya karena sudah disimpan permanen, maka uh, kolom beberapa form ini seperti tanggal terima, petugas penerima, dan pelanggan ini tidak bisa diubah lagi. Dan juga untuk pembatasan hapusnya kita hilangkan. Oke, lanjut. Kali ini kita akan melakukan lagi validasi di bagian AC ini, di mana kita buat agar untuk statusnya ini, jika statusnya ini sudah sama dengan selesai atau statusnya sama dengan siap diambil, maka untuk button aksi ubah ini juga kita hilangkan. Dengan maka otomatis juga pasti hapusnya sudah dihilangkan kan juga kan, sesuai dengan kalau sudah di sini sudah cetak nota atau tombol sudah disimpan permanen, atau dengan lain kolom pada simpan permanen data transaksi ini sudah bernilai 1, maka hapusnya hilang. Nah, selanjutnya kita buat untuk ubahnya juga dihilangkan begitu. Jadi kita ganti lagi dengan mungkin simbol atau apa seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk mengubah untuk bagian hasil ubah ini jika statusnya selesai atau sama dengan siap diambil sesuai dengan yang di jenis ujian, bukan di bagian status. Kita tambahkan contohnya di sini, ya ini sama dengan siap diambil atau selesai. Maka untuk buat itu kita kembali ke script, kita ke bagian mana ya, untuk yang itu namanya, untuk ubah kan, kita cari untuk ubah. Nah, ini ubah, maka kita tambahkan script di sini. Tambahkan script di bagian sini, kita kasih php, kemudian kita kasih if, kita panggil variabel statusnya ini variabel d, dalamnya adalah status seperti ini. Variabel d dalamnya adalah status, sabar, variabel d dalamnya status ini nih harusnya dalam kurung ya, seperti ini dulu, status sama dengan apa ya, terus yang pertama sama dengan kita kasih siap. Kita harus buat tuh sesuai dengan yang ada di sini ya, nama-nama statusnya ini huruf besar kan, siap diambil selesai. Maka di bagian sini juga kita buat siap siap diambil siap diambil or dalam kurung di status
Oh ini harusnya ada tutup kurungnya di bagian sini ya. Otomatis ininya hilang. Status sama dengan selesai. Selesai, maka oke kita kasih langsung tertutup untuk PHP-nya. Oke seperti ini. Maka di sini kita tambahkan lagi lebih kecil tanda tanya PHP, kita buat tag tutupnya. Oke seperti ini. Kemudian else jika tidak, maka apa begitu kan? Ini kemudian kita kasih enter lagi. Oh ini isinya kan kita buat saya tambah di sini titik-titik ya. 1, 2, 3. Seperti ini. Maksudnya begini, jika variabel D atau status ini isinya itu adalah siap diambil atau isinya itu adalah apa namanya ini? Isinya adalah siap diambil atau isinya itu adalah selesai, maka dia akan mencetak titik-titik. Jika tidak, maka dia akan menampilkan tombol untuk ubah datanya. Seperti itu. Nah, untuk ini saya bisa lihat variabel D. Ini seharusnya tidak ada di sini ya. Dia seperti ini. Nah, ini supaya OR-nya tidak error. Kalau yang tadi kan OR-nya kalau tidak salah error ya, berarti ini juga tidak perlu. Oke, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan ini. Kemudian di sininya kita kasih untuk tutup PHP-nya sudah kan. Ini kan PHP. Bentar dulu saya lihat dulu lagi. Kan ada tag bukanya, maka di sini harusnya ada tag untuk tutup PHP. Maka kita tambahkan saja. Di sini kan sudah, kita tambahkan ini saja. Seperti ini. Coba kita Ctrl S. Status or. Jadi ini maksudnya yaitu adalah jika status pada pada data transaksi itu sama dengan siap diambil atau statusnya sama dengan selesai, maka dia akan menampilkan titik-titik ini. Sedangkan untuk tombol uh, ubah data itu akan dihilangkan. Jika tidak, artinya dalam arti ini status tidak sama dengan kedua variabel ini atau kedua nilai ini yaitu siap diambil dan selesai, maka dia akan menampilkan yang ini, tombol button untuk ubahnya. Seperti itu. Coba kita Ctrl S, sudah kan? Kita kembali ke browser, kita refresh halamannya. Oke, ini seperti ini kan? Kan statusnya di sini kan 3 sudah selesai. Maka otomatis dia akan cuma menampilkan titik-titik. Nah, sedangkan untuk ini sudah cetak nota. Yang ini juga sudah cetak nota. Juga sudah dicetak nota. Dalam artian ini sudah disimpan permanen. Contohnya ini kan belum disimpan permanen. Tapi kalau kita ubahnya ini, kalau kita kasih siap diambil, maka untuk button ubahnya ini otomatis akan dihilangkan. Sedangkan untuk yang hapus ini, dia tetap, kecuali hapus ini akan hilang, kecuali di sini kita sudah simpan permanen. Seperti itu. Oke, selanjutnya, oh ya, kita ubah saja untuk ininya. Titik-titik ini kita ganti dengan simbol atau icon begitu. Coba kita ke ini, 3 school, tutorial, kita cari icon. Oke, kita pakai yang mana ya? Kayaknya Google Action. Kita cari. Oke, kita pakai ini all done, artinya semua selesai. Kita try it. Kita ambil yang bagian ini. Baik untuk linknya di bagian yang kita letakkan di bagian CND-nya. Karena di sini kalau tidak salah itu saya sudah punya di bagian CND. Coba kita lihat. Di sini kan ini saya sudah punya karena saya sudah buat beberapa icon sebelumnya. Jadi untuk linknya ini sudah saya tambahkan di sini. Oke, selanjutnya tinggal saja kita ambil untuk ininya, material iconnya ini.
Maka sabar, saya kecilkan dulu di bagian transaksi kalau tidak salah. Oke, di sininya ini kita ganti saja, kita pakai i, kelasnya kita kasih material icon, material icon titik dua kurung, kemudian kita kasih pagar, dan dulu ya, dan pagar xe 877, kemudian titik, koma, atau kita tambahkan ini ya, apa namanya, style. Kalau kita tambahkan style, maka kita buat seperti yang ini, kita tambahkan ini style. Maka di sini ini jangan dulu, ini kita tambahkan di sini style. Oh tidak, ini kita tutup saja, tambahkan stylenya di sini. Style kita kasih berapa ya, untuk ya, baru kita buat seperti yang ini kan. Ntar saya lihat dulu untuk ininya. Oke, style, maka otomatis oke lanjut. Di sini bagian stylenya ini kita tambahkan ini style sama dengan titik dua font, kita kasih font size nya berapa pixel gitu kan. Font size nya di sini saya kasih 17 saja, 17 pixel ini. Nah ini sambungnya 17 pixel, kemudian titik koma, apalagi, oh kita kasih tambah colornya, kita kasih blue aja, biru seperti ini. Coba, oke, ini kan ada petik di sini, makanya juga harus ada petik seperti ini. Ctrl S, save. Coba kita kembali ke browser, kita refresh halamannya. Di sini ada error banyak ya, ini diambil semua ini, maka saya ada mungkin salah pengetikan di bagian sini. Coba kita kembali ke U3 School, pin and code. Coba kita pakai ini saja, material icon. Ya tidak ya, kita pakai material icon karena equivalensinya di sini. Oh ini harusnya seperti ini dulu. Oh ya tidak, ini sudah tutup. Ini tidak perlu aja seperti ini, masalah. Coba kita Ctrl S, save, balik ke browser, refresh halaman. Setelah selesai aksinya hilang, maka ini untuk ikonnya dia tidak tampil ya, maka ini harusnya betul. Di bagian style ini material, kelasnya material icon kan, kemudian tutup, kita kasih dan pagar, kemudian xe seperti ini 877 titik koma. Sudah, kemudian kita Ctrl S dulu. Apa ya salah ya, dia menampilkan semuanya ini. Sini ada yang salah ini. Bentar dulu. Kita lihat baik-baik ya, Ctrl B dulu untuk hilangkan sidebarnya. Material icons atau material
Material kelas I, kelasnya material icon. I, kelasnya material. I kelas petik material icons. Dan itu untuk tulisannya. Kita lihat dulu 17 pixel. Style atau ini gini saja, ini dia masuknya di ini, kita hapus. Dia masuknya gini, kemudian baru di sininya kita kasih D, aduh salah ya, D pagar X E 877 seperti ini. Coba titik koma save. Berapa lama kita refresh? Oke, sudah jadi ternyata seperti itu ya. Saya lupa ternyata kan ini style ini bagian dari ini, dia bagian dari ini kelasnya ini. Maka dia itu harus di dalam siku ini. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Selanjutnya lagi kita validasi di bagian di bagian uh, ini. Nah, apa namanya? Kita validasi untuk tanggalnya ini, kita jangan pakai seperti ini. Kita ganti untuk bulannya ini pakai huruf atau nama bulannya. Tapi nama bulannya kita buat jangan penuh, takutnya kepanjangan. Kita buat 33 digit saja. Nah, cara untuk membuatnya, kita kembali ke browser, kita ke bagian tanggal transaksi ini, kita cari coba namanya format tanggal PHP. Format tanggal PHP mana ya? Oh, ini ada nih. Date ini DFY tanggal Oktober. DFY ini kita ganti pakai M saja nanti. Maka coba. Oke, maka di sini kita kasih, kan sudah ada echo, maka kita kasih saja date, buka kurung, kita kasih koma D, nanti koma, kalau kita coba pakai F, koma ininya lagi kita kasih Y besar. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan ini date ini DFY short time. Coba kita tambahkan kelasnya di sini koma strto time, time, kemudian kita kurung kurang seperti ini. Maka saya lihat dulu mana ya tadi kurung kurang, maka di sini juga harus ada seperti ini, atau ada yang salah. Ini artinya titik-titiknya ini masalahnya di sini. Ada mesinnya tidak juga, memang harus di sini. Tapi ini kan satu lagi kan ini untuk kurung ini untuk tutup yang ini, maka ada satu lagi di sini, maka buat tambah. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S, save. Kita kembali ke browser. Kita refresh halamannya. Oh, di sini error.
Coba F-nya ini kita ganti saja, jangan pakai F, tapi kita pakai M. Ctrl S. Di bagian transaksi petugas 71 Ehodet. Hmm, Nah, yang salah ya di sini. DM, ya. Oh, ini tidak ada ininya, titik komanya di sini cuma ada dua saja. Titik di sini, maka di sini kita hilangkan untuk ininya. Ini juga kita hilangkan. Coba kita Ctrl S, save, kembali ke browser, kita refresh halaman. Oke, di sini jadi kok seperti ini. Tidak menampilkan nama di bulannya, bulannya kan, maka di sini kayaknya. Coba kita ganti huruf M besar. Ctrl S, save, kita refresh lagi. Oke, sudah kan? 25 September. September dia cuma menampilkan 3 digit. Oke, nah coba kalau kita tambahkan script ini ke dalam mesin, tapi saya takutnya mana ya? Di sini di bagian ID tanggal tanggal salah ini kan. Tapi saya takutnya dia akan otomatis kan di sini 00. Takutnya terjadi error. Coba aja kita buat ya. Di sini kita tambahkan date dalam kurung ini D dalam kurung D M Y. Oke, seperti ini, koma strto time, buka kurung lagi, kemudian di sini kita tambah kurung, Ctrl S save. Itu kan dia langsung ganti jadi 30 November. Ini kan harusnya nanti kita, oh ya, nanti ini kita buatkan fungsi untuk jika 00 maka dia akan menampilkan apa gitu. Maka untuk ininya biar saja kita kosongkan saja dulu. Ya juga kita hapus saja dulu. Biarkan seperti ini, coba Ctrl S. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan apa lagi ya? Oh iya, kita tambahkan semacam peringatan gitu. Jadi saat kita ubah ataupun kita hapus data itu, misalnya kita mau hapus begini, maka dia akan, aduh, langsung terhapus ya, sorry. Maksudnya kita hapus, dia muncul pesan apakah ingin menghapus data itu, seperti itu. Maka kita tambahkan saja di bagian hapus, kita mulai dari pelanggan, petugas pelanggan dulu lah. Kita tambahkan di untuk button hapusnya. Kan hapus tabel ya di aksi, bagian aksi ini hapus. Kita di sini kita tambahkan on click on select on click, kemudian sama dengan kita kasih di sini return confirmnya dalam kurung petik 1, bukan petik 2 ya, tapi kita kasih petik 1. Kurung kita kasih yakin ingin menghapus data ini, kasih ini, ingin menghapus data ini, kemudian di sini kita kasih titik koma. Coba kita Ctrl S untuk save ini di bagian data pelanggan. Coba kita refresh di data pelanggan ini, coba kita tambahkan satu data lagi kan. Coba kita tambahkan lagi di sini namanya siapa ya, kita tambahkan saja di sini Yuna. Yuna gitu, perempuan. Atau kita hapus, coba kita klik mana ya yang tidak ada di sini. Nah, untuk nama pelanggan dan atau ini dua-duanya semuanya ada 4 ya. Coba kita tambahkan saja datanya di sini.
Di sini saya kasih nama, oh ini, janganlah. Hmm, kasih nama di sini Yuk seperti ini, perempuan. Nomornya kita kasih plus 62, ini saja 082339099999. Oke, emailnya kita kasih jihyo at gmail.com. Terus alamatnya kita kasih kelapa 5, paspornya. Oke, kita save. Oke, setelahnya sudah, coba kita hapus. Ini kan dia akan muncul pesan apakah yakin ingin menghapus pesan ini. Oke, kita tambahkan sedikit di sini, tambahkan tanda tanya. Ctrl S. Coba kita cancel, kita refresh lagi halamannya. Apakah ingin menghapus data ini? Yakin ingin menghapus data ini? Jika klik OK maka akan terhapus. Oke, sudah. Maka yang selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian mana ya? Pelanggan sudah, bagian petugas lagi. Kita tambahkan di bagian untuk petugasnya. Kita tambahkan bagian hapus. Mana bagian hapusnya? Oh ini. Tambahkan di sini on click sama dengan dalam kurung return confirm dalam kurung ketik kita kasih yakin ingin menghapus data ini, tanda tanya, ketik 1, tutup kurung, kemudian titik koma lagi. Seperti ini kah? Saya untuk titik komanya ini. Oke, titik koma baru petik ya. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S save. Kita ke data petugas, kita hapus dulu yang ini. Oke, munculkan yakin ingin menghapus data ini. Kalau kita klik maka otomatis terhapus. Oke, saya kita tambahkan juga di jenis cucian. Mana jenis cucian? Mana jenis? Nah, ini jenis cucian. Oke, sini. Tambahkan di bagian hapusnya. Hapus. Oke, sini. Nah, di sini on klik sama dengan return confirm buka kurung petik 1 yakin ingin menghapus data ini, kemudian tanda ini, kemudian kita petik 1 tutup kurung titik koma. Oke, coba kita Ctrl S untuk save. Kita kembali ke browser. Di sini kita hapusnya untuk spray. Ini muncul kan? Oke, sudah. Selanjutnya lagi kita buat di bagian maka di sini juga harusnya ada ya. Di sini di bagian detail transaksi juga. Maka kita tambahkan juga di bagian detail transaksi untuk bagian hapusnya. Mana hapusnya? Ini hapuskan. Oke, di sini berarti on click sama dengan return confirm buka kurung petik 1 yakin ingin menghapus data ini. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S save. Kembali ke browser, refresh halamannya, kita hapus coba. Oke, muncul juga, berarti ini juga berhasil. Iya, tadi saya lupa di bagian mana ya? Di bagian tambahkan, bukan. Oh ya,
Aduh, saya klik hapus lagi. Aduh, coba kita tambahkan saja datanya hari ini. Kita kasih ini saja. Kosongkan, ini kosong juga. Nama pelanggan penerima ini statusnya dikeringkan, diterima saja. Oke, seperti ini. Sabar saya lihat dulu. Kalau kita klik ubah di bagian tanggal terimanya ini, kita ubah dulu ya. Huruf kecil ini di bagian itu kalau tidak salah di bagian transaksi ya. Di bagian update-nya itu. Tanggal transaksi, update petugas. Oke, di sini. Oke, mana ubah. Tanggal terima ini. Ini, Ctrl S. Tanggal terima. Oke, sudah. Misalnya lagi kita buat untuk fitur hapus di bagian transaksi ini, maka transaksi di bagian hapus ya tadi. Mana hapus ini kan? Oh, ini hapus kan? Maka di bagian sini kita tambahkan on click sama dengan titik 2 return confirmnya, kemudian buka kurung ketik 1, yakin ingin menghapus data ini, kemudian petik 1 tutup kurung. Oke, seperti ini. Saya lihat lagi dulu, takutnya ada yang kelupaan. On klik return confirm, yakin ingin menghapus data ini. Coba kita Ctrl S, save, kembali, refresh selamanya. Coba kita klik hapus. Oke, sudah muncul juga kan. Nah, selanjutnya untuk ubah ini, coba ya kita buat juga sama. Coba di bagian pelanggan. Kita mulai dari petugas ya. Kita mulai dari petugas untuk ubahnya. Ini kan ubahnya di atas kan. Maka tinggal kita tambah, kita pakai on click atau on submit. Coba ya. On submit saja. On click on submit. On submit sama dengan dalam kurung return confirm seperti ini, buka kurung, yakin ingin mengubah data ini, kita kasih tanda tanya, kemudian petik tutup kurung, yakin ingin mengubah data ini. Coba kita tutup save. Kita ubah saja yang ini ya, kasih alamatnya jangan di putih, kita kasih di sinalak. Coba oke, dia langsung simpan, maka dia tinggal klik. Maka coba kita lihat lagi. Di sini coba kita ganti saja jadi on click. Oh iya, ini kan kita ubahnya di bagian klik ubah. Berarti bukan di sini posisinya ya. Salah. Sabar, saya kembalikan dulu. Ref ini Ctrl S, save. Ini bukan di sini kan, kita mau buatnya ini agar dia muncul tuh kan di ini. Hanya kita ubah di bagian buttonnya, simpan di dalam body daripada modal. Maka kita cari modal untuk update-nya. Modal apa ya, kita lihat dulu. Enggak, foto. Mana modal update ya? Ini my modal update. Oke, ubah. Hapus, bukan di sini.
di bagian bawah. Ini action modal update di bagian simpan. Nah, ini simpannya ini kita tambahkan tag atau tidak usah ya. Coba kita langsung saja on klik sama dengan return confirm seperti ini, kemudian yakin ingin mengubah data ini. Yakin ingin mengubah data ini, coba kita Ctrl S, save. Kita kembali ke browser, refresh halamannya, coba kita klik ubah di sini, kita ganti alat ini jadi di kayu putih. Coba kita save. Ini kan yakin ingin mengubah data ini. Jika kita klik oke, maka dia kan berubah jadi kayu putih. Oke, maka selanjutnya berarti salah ya, bukan tambahkan di kalau buttonnya ini adalah untuk ini. Jadi klik ubah maka dia akan muncul pesan. Nah, sedangkan di sini kan kita mengubah tuh pada saat tekan save baru muncul perintah atau muncul pemberitahuan yakin hapus. Begitupun dengan ini tidak ya. Maka selanjutnya kita tambahkan lagi di pelanggan di bagian modalnya ya. Kita cari modal update, header, di bagian mana ya, model oke ini kita tambahkan di sini on klik sama dengan return confirm dalam kurung satu yakin ingin mengubah data ini. Oke, seperti ini bukannya ini ya, tapi ini save. Kita kembali ke browser, refresh halaman, coba kita ubah di bagian sini ya. Di sini kita ganti jadi perumnas. Coba kita save. Ini kan yakin ingin menghapus data ini, jika kita klik OK maka perumnas langsung diganti. Oke, selanjutnya jenis cucian juga. Untuk jenis cucian kan di modal juga kan. Oke, ini juga di modal, maka jenis cucian ini untuk kalau tidak salah untuk insert ya. Seperti di sini bagian ini kita tambahkan di sini on klik dengan return confirmnya buka kurung yakin ingin menghapus bukan menghapus ya, yakin ingin mengubah data ini. Oke, seperti ini. Coba untuk save di bagian jenis cuciannya, kita refresh halamannya, kita ubah di bagian sini, kita ubah ini harganya jadi 4.000. Coba 1.000. Coba kita klik ini kan. Oke, yakin ingin mengubah data ini, oke, otomatis untuk kan terubah. Kita cancel saja, tutup. Oke, di jenis cuciannya juga sudah. Selanjutnya kita tambahkan di bagian ubah di bagian transaksi ini. Di sini kan kita ubah, maka oh ya ini kan untuk tanggal terima, petugas penerima sama pelanggan ini kenapa tidak disable, karena dia kan statusnya belum disimpan permanen atau belum ada cetak nota, atau dengan kata lain untuk nilai daripada kolom simpan pada tabel transaksi itu kan belum bernilai 1 melainkan bernilai 0, artinya bisa diubah dan dihapus. Nah, dia di sini juga kenapa untuk ubahnya tidak tampil dan tidak tampil seperti as ini kan karena statusnya itu tidak sama dengan selesai ataupun siap diambil, maka dia tidak menampilkan. Oke, lanjut kita kemana tadi ya.
Oh ini ubah ini kita membuat sebuah pemberitahuan juga. Jadi ketika mau diubah atau mau disimpan maka dia akan muncul pemberitahuan. Oke, selanjutnya kita kembali ke di bagian transaksi ya kalau tidak salah. Oke, di transaksi kita menuju ke modal update-nya mana? Modal update kita cari untuk itunya button untuk update-nya. Sabar saya cari dulu. Ini sudah masuk nama penerima ini button untuk update-nya di sini kan. Kalau itu kita ganti di form. Kalau formnya coba kita tambah saja di sini. Kita kasih on click sama dengan return confirm buka kurung petik yakin ingin menghapus data ini tanda tanya. Oke, coba kita Ctrl S save, kita ubah dari yang diterima kita ganti dicuci. Coba kita save. Oke, dia langsung otomatis diubah. Maka walaupun kita sudah tambahkan di bagian letaknya, saya tambahkan ini di bagian modal ini, modal insertnya, modal coba on submit saja, on submit. Coba kita Ctrl S save, kita kembali ke browser dulu, cari refresh halamannya, kita ubah jadi terima dulu. Oke, dia langsung diubah, maka akan di sini berarti untuk ininya. Kita hapus dulu. Di mana ya, sabar saya. Kayaknya di bagian form. Coba kita cari untuk form modal body, mana modal bodinya. Oke, modal body form ini kita tambahkan di sini saja. Di form ini kita tambahkan apa ya, on submit sama dengan return confirm seperti ini, berkurung saja yakin ingin mengubah data ini. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S save. Karena di bagian bawah kan tadi sudah dihilangkan ya. Ini kan sudah kan. Oke, kembali ke browser, kita refresh halamannya. Coba kita ubah dari diterima jadi dicuci. Save. Oke, sudah kan. Yakin ingin menghapus data ini. Oh, ini huruf D-nya. Bahasa ganti dulu mana tadi. Mana untuk D-nya? D-nya. Oke, data ini sudah. Kita Ctrl S save, sudah. Coba kita kembali, coba kita hapus. Oke, dia muncul pemberitahuan yakin ingin menghapus data ini. Sudah, berarti di sini kalau kita ubah yakin ingin mengubah data ini sudah juga. Coba di bagian ininya. Oh, di sini belum ada ya. Kita belum tambahkan. Coba kita kasih ini saja, beratnya 500. Tambah. Oke, coba kita hapus, maka muncul pesan apa ini. Oke, sudah. Simpan permanen ini juga kita tambahkan. Oke, nanti kita buat ya. Di sini sudah, di transaksi ubahnya harganya jadi 300. Apa yakin ingin mengubah data ini? Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita hapus. Yakin ingin menghapus data ini sudah. Oke, ke bagian data pelanggan kita ubah coba. Bagi klik simpan. Oke, yakin ingin mengubah data ini sudah juga. Hapus coba. Oke, berhasil juga. Di sini juga coba kita ubah.
Kita simpan. Oke, yakin berarti sudah. Coba kita hapus. Oke, sudah. Oh ya, di bagian simpan permanen ini kita tambahkan saja. Di bagian sini yakin ingin menyimpan permanen ini, ingin menyimpan secara permanen. Maka kita tambahkan itu kan di bagian detail transaksi ya. Tambahkan jangan ya, coba kita tambahkan saja ya. Mana di bagian hapus bukan. Di bagian button simpan permanen. Saya cari dulu detail transaksi kan. Saya taruhnya di mana? Oh, ini simpan permanen info. Kita tambahkan saja on submit atau on klik. Klik saja. Klik on klik sama dengan return confirm, kemudian buka kurung, ini kita kasih yakin data ini akan disimpan. Ini akan disimpan permanen. Data ini akan disimpan permanen dan tidak dapat diubah. Dan tidak dapat diubah. Oke, titik. Oke, seperti ini. Coba let's save. Wah, dia langsung simpan permanen. Oh iya, salah, itu bukan di situ berarti. Sebentar, saya kembalikan dulu datanya. Di bagian mana tadi ya transaksi? Transaksinya ininya kita ubah kembali jadi 0. Oke, kita refresh dulu. Oke, seperti ini berarti posisinya itu bukan di sini, saya lupa ya. Kayaknya posisinya di form. Sini. Tambahkan di sini, pakai sini saja lah. Kita pakai on submit saja. Submit, on submit, return confirm, kemudian buka kurung petik 1, data akan disimpan permanen. Oke, kita yakin data ini akan disimpan permanen. Coba kita refresh saja. Saya kembali ke browser, kita refresh selamanya, kita klik simpan. Oke, data akan disimpan permanen. Data ini coba ya. Data ini akan disimpan permanen dan tidak dapat diubah. Dan tidak dapat diubah. Kita tambahkan ini. Oke, satu saja. S. Refresh halamannya, kita simpan permanen. Data ini akan disimpan permanen dan tidak dapat diubah. Oke, sudah juga. Berarti mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja tutorial kita sampai di sini. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya di video tutorial saya yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.